Mereka kan di dalam, yang diceritakan oleh orang di luar di Cirebon dengan mereka yang ceritakan di dalam tuh persis. Peristiwanya bahwa pada malam minggu itu mereka berada pada kegiatan yang saya ceritakan tadi. Kemudian untuk saksi AF, AF ini kalau sama mereka itu mungkin tahu muka, tapi bisa tahu nama satu-satu. Yang pertama. Yang kedua, bahwa untuk AF kesaksiannya pada Rivaldi atau Ucil itu makin jauh, karena Ucil itu tidak kenal sama AF dan tidak pernah nongkrong di depan SMP. Kemudian peristiwa yang menarik lainnya adalah Abdul Kafi pada saat penangkapan tidak ditangkap, tapi hanya diberi tugas untuk naik motor, mengantar motor ke Polres. Itu cerita mereka. Nah, cerita itu saya lihat disampaikan pada wajah jujur, dan kalau saya mau ngomong nih, di antara mereka itu yang tadi saya temuin itu yang punya wajah nakal, ya nakal bukan berarti membunuh loh, yang nakal itu, nakal itu cuman Ucil atau Rivaldi, dan dia ngakuin kan suka berkelahi. Dan kemudian Rivaldi itu waktu itu ditangkap dalam kasus membawa senjata tajam dalam bentuk senjata tajamnya jenisnya mandau. Jenisnya mandau, bukan samurai. Gitu loh. Dan senjata mandau itu dijadikan barang bukti ya. Yang disebut dalam BAP adalah samurai. Saya nggak tahu apa kronologis kejadian yang didakwakan, tentu ada hubungannya. Karena itu sangat penting, karena mereka didakwa bersama-sama kan. Nah, tentu dengan bebasnya atau hasil pra-peradilan Peggy kemarin, ya secara kontribusinya buat klien kami itu hanya dalam konteks ya rangkaian peristiwa yang terjadi, ya kan? Karena kan Peggy di dalam dakwaan, di dalam rangkaian peristiwa yang diterangkan yang menjadi landasan putusan kan dituduh juga memperkosa ya, dan juga dituduh membunuh, termasuk DPO yang lain, ada Dani, ada Andi. Yang kami barusan cek sama para terpidana yang ada di Dampung, mereka nggak kenal, gitu kan? Ini kan sebuah aneh. Kalau itu mereka tidak lakukan, ya tentu kan banyak peristiwa yang nanti kami akan uraikan lah di memori kasasi, gitu kan? Memori PK, memori PK kan gitu, yang akan kami meninjau kembali, yang akan kami lakukan, gitu kan? Yang jelas kami akan mengungkap kebenaran demi kebenaran selaku kuasa hukum untuk menegakkan keadilan. Kita tidak ingin menjatuhkan siapa-siapa, tapi ya rasanya kan tidak adil ya kalau mereka tidak melakukan tindak pidana ini. Mereka harus mendekam di mana? Di penjara seumur hidup sampai mati loh, kalau tidak kita tolong, kan gitu kan? Ini kan ironis. Inilah rasa kemanusiaan ini, untuk menegakkan keadilan ini kami tegakkan ya. kemarin masukkan ke ruangan unit narkoba di mana Parudiana di situ ada, ikut memeriksa dan ikut melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip SOP pemeriksaan dan hak asasi manusia, nggak usah disebutin. Itu prinsip. Nah, itu yang dilakukan. Yang kedua adalah bahwa menurut keterangan mereka tadi, barang bukti dalam bentuk bambu dan batu itu dicarikan waktu itu oleh Jaya. Dan alat pemukulnya itu yang hadir itu bukan balok kayu, tetapi bambu. Sedangkan di BAP-nya balok bambu. Pertanyaannya adalah ada nggak istilah balok bambu? Nah itu ada dua tuh. Satu mandau dibilang samurai, kedua bambu dibilang balok. Itu. Kemudian yang ketiga, ini saya minta pada semua nih, mohon jangan dulu lagi mencari DPO namanya Andi. Jangan nyari DPO lagi namanya Sandi, Dani, ya kan? Gitu kan? Jangan dulu nyari Peggy lagi, nyari Dani, nyari Sandi, jangan. Nyari Peggy, nyari Andi, nyari Dani, jangan. Karena ketiga-tiganya itu hasil karya ilmiahnya Sudirman. Ilusi Karya ilmiah lah. Kan Sudirman bisa karena kenapa disebut karya ilmiah Sudirman? Karena imajinasi Sudirman atau asal sebut itu menjadi putusan hukum. Kan menjadi karya ilmiah itu. Menjadi putusan hukum. Jadi putusan hukum terhadap 3 DPO ini sampai kiamat nggak akan ketemu. Saya katakan sampai kiamat nggak akan ketemu.
nanti akan banyak korban Dani, korban Andi, korban Peggy, termasuk Cecep yang di Cianjur. Jangan lagi, gitu loh. Karena itu Sudirman. Jadi Sudirman itu apa yang ada di kepalanya disebutin. Kira-kira teman kamu siapa saja? Untung Sudirman cuma sebut 3. Kalau 30, kalau 30 Nah, ingin menjatuhkan siapa-siapa. Tapi ya rasanya kan tidak adil ya kalau mereka tidak melakukan tindak pidana ini. Mereka harus merekam di mana, di penjara seumur hidup sampai mati loh. Kalau tidak kita tolong, kan gitu kan? Ini kan ironis. Inilah rasa kemanusiaan ini. Untuk menegakkan keadilan ini kami tegakkan ya. Mungkin kemarin masukkan ke ruangan unit narkoba di mana Pak Rudiana di situ ada, ikut memeriksa dan ikut melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip SOP pemeriksaan dan hak asasi manusia. Nggak usah disebutin, itu prinsip. Nah, itu yang dilakukan. Yang kedua adalah bahwa menurut keterangan mereka tadi, barang bukti dalam bentuk bambu dan batu itu dicarikan waktu itu oleh Jaya. Dan alat pemukulnya itu yang hadir itu bukan balok kayu, tetapi bambu. Sedangkan di BAP-nya balok bambu. Pertanyaannya adalah ada nggak istilah balok bambu? Nah itu ada 2 tuh. Satu mandau dibilang samurai, kedua bambu dibilang balok. Itu. Kemudian yang ketiga, ini saya minta pada semua nih, mohon jangan dulu lagi mencari DPO namanya Andi. Jangan nyari DPO lagi namanya Sandi, Dani, ya kan? Gitu kan? Jangan dulu nyari Peggy lagi, nyari Dani, nyari Sandi, jangan. Nyari Peggy, nyari Andi, nyari Dani, jangan. Karena ketiga-tiganya itu hasil karya ilmiahnya Sudirman. ilusi. Karya ilmiah lah. Kan Sudirman bisa karena kenapa disebut karya ilmiah Sudirman? Karena imajinasi Sudirman atau asal sebut itu menjadi putusan hukum. Kan menjadi karya ilmiah itu. Menjadi putusan hukum. Jadi putusan hukum terhadap 3 DPO ini sampai kiamat nggak akan ketemu. Saya katakan sampai kiamat nggak akan ketemu. Nanti akan banyak korban Dani, korban Andi, korban Peggy, termasuk Cecep yang di Cianjur. Jangan lagi, gitu loh. Karena itu Sudirman. Jadi Sudirman itu apa yang ada di kepalanya disebutin. Kira-kira teman kamu siapa saja? Untung Sudirman cuma sebut 3. Kalau 30, kalau 30. Nah,